Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Pagi ini saya sedang berhadapan dengan satu bonsai. Ini bonsai milik Bapak Nyoman Johnson di Canggu, Bali. Bonsai ini baru kira-kira sekitar 3-4 bulan didapat beliau dari teman di Lombok, ya. Pernah mendapat predikat Best in Show pada pameran di Sumbawa kalau nggak salah. Ya, akhirnya bisa berpindah tangan dan saya berkesempatan untuk mendapatkan atau bisa mendapat kesempatan sedikit untuk styling ataupun retouch lagi ya. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu kita benahi sedikit pada pohon ini, terutama perantingannya yang terkesan masih turun-turun. Nanti akan kita perbaiki dan kita akan melakukan pengurangan ataupun nanti kalau perlu ada penambahan ya kita untuk bisa di loss ataupun diperpanjang dulu. Yang paling penting bagi saya sekarang adalah merubah potnya. Jadi ini adalah pot yang menurut saya kurang cocok, baik itu warnanya, kemudian bentuknya, ukurannya juga terlalu sempit. Bisa dilihat ya, terlalu sempit. Kita akan nanti memilih pot yang tidak sempurna cocok, tetapi mendekati yang lebih baik daripada pot yang sebelumnya. Karena memang pot keramik sangat sulit didapatkan di Indonesia ini, karena ini memang produk luar. Ya, kondisi pohonnya sangat prima, sangat bagus, kematangannya sudah maksimal ini. Kemudian dia ada hidup di atas batu. Ini banyak sekali lumut-lumut yang kemungkinan nanti akan kita bersihkan, karena untuk santigi pertumbuhan lumut-lumut seperti ini sangat mengganggu. Jadi lumut-lumut ini biasanya kita perlukan untuk sekedar saat presentasi di kontes atau di pameran. Nah, tanpa berkepanjangan, mari kita ikuti proses apa yang saya lakukan atau perubahan-perubahan apa yang saya lakukan terhadap pohon ini. Jadi secara garis besar pohonnya sudah sangat bagus. Gerak dasar menuju ke batang utama terlihat jelas, bukan terlihat jelas. Artinya dimulai dari pertumbuhan akar, batang bergerak, kemudian diakhiri dengan tumbuhnya mahkota. Di sini kebetulan banyak sekali percabangan-percabangan yang sangat besar yang mempunyai potensi untuk dieksplor menjadi grup. Ya, sangat bagus. Di sini ada pertumbuhan besar, kemudian ada kelompok tumbuh yang sudah menurut saya sangat bagus penataannya. Mahkota ada, pengikut-pengikutnya sangat mengisi. Kemudian di sini juga ada cabang yang besar sekali. Kemudian dikeluarkan di ujungnya sana sebuah mahkota, semi mahkota, dan pengikut-pengikutnya. Ya, masing-masing kekuatan tumbuh sudah mempunyai kelompok yang sangat bagus. Baik itu secara karakter santigi dan secara bagaimana kelompok-kelompok ini mendapatkan sinar matahari. Ya, di sini tidak ada halangan, dikeluarkan besar sekali sampai keluar semi mahkota. Sama di sini juga tidak ada halangan, keluar sampai semi mahkota. Tetapi mahkota utama tetap pada tempat yang paling atas dan paling besar kelompoknya. Kondisi awal ini saya putar dahulu. Oke, mari kita mulai. Semoga saya dapat memberikan
sentuhan yang lebih baik pada pohon ini. Julukannya cantik sekali teman-teman, Manohara. Ya, setelah saya melakukan beberapa pengawatan pada rantingnya, saya akan mempraktekkan bagaimana saya mengadakan perubahan apa ini namanya, terutama pada perantingannya. Ya, pohon yang seperti ini, pohon jadi seperti ini, kita tidak akan banyak merubah mayor, kita minor saja. Minor artinya untuk memperjelas, untuk membuat kesan bahwa iramanya enak, kemudian keseimbangannya juga enak, arah tumbuh sudah ditentukan di awal dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita lakukan. Saya akan memberi contoh apa yang saya lakukan terhadap beberapa kelompok daun yang sudah saya lakukan pengawatan. Kita mulai dari kelompok yang ini. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa melihat, di sini terjadi pertumbuhan yang turun ke bawah. Ini tadinya lebih turun, jadi turun dia. Ya, ini yang saya maksud irama yang tidak sinkron dengan yang lain. Jadi saya harus membuat kelompok perantingan ini seirama pertumbuhannya dengan yang lain. Jadi apa yang saya lakukan terhadap ranting ini adalah mengangkat ujung-ujung perantingannya. Nanti akan kita angkat ujung-ujungnya. Satu kelompok titik tumbuh, jadi di sini bisa dilihat ya, ini kekuatan tumbuh satu. Ya, meskipun kecil, ini adalah kekuatan tumbuh yang biasa kita munculkan pemimpin, atau biasa kalau saya sebut semi mahkota. Jadi dari kelompok ini kita tentukan dia adalah
pemimpin dari kelompoknya. Oleh karena itu saya harus membuat bentuk tajuk yang menyerupai mahkota. Rantingnya udah cukup tua, jadi harus pelan-pelan sekali, baik tadi cara mengawat maupun kemudian saya harus melakukan pengarahan, perlu berhati-hati sekali. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini adalah kelompok pemimpin dari kekuatan tumbuh ataupun dari cabang yang dari sini. Kemudian yang lain akan menjadi pengikut. Sama posisinya atau letaknya masih kurang naik ke atas begini. Nah, sekarang udah bisa dilihat ya teman-teman, bahwa ujung dari kelompok perantingan sebelah sini sudah mengarah ke atas, jadi tidak turun lagi. Nah, setelah itu saya akan membuat detail dari kelompok ini, karena kalau dilihat sekilas ini merupakan satu kelompok, tetapi sebenarnya kita bisa pisah-pisah, kita bisa lebih detail lagi membuat agar kesan natural bisa dimunculkan. Nah, ini pengarahan yang telah saya lakukan. Kemudian saya akan melakukan seleksi. Seleksi artinya ada ranting yang mesti dikurangi. Yang pertama adalah tentunya pertumbuhan liar ya teman-teman. Jadi pertumbuhan liar seperti ini kita hindarkan dulu, kita buang dulu. Kemudian ada ranting-ranting kecil yang mati, kita buang. Bisa dilihat di sini banyak sekali yang mati. Nah, ini kita buang dulu. Jadi pengelompok ini apa yang saya lakukan ini berdasarkan pengelompokan pertumbuhannya juga. Jadi misalkan ini satu ranting pertumbuhannya adalah kelompok ini. Nah, kelompok ini saya pisahkan dengan kelompok yang lain dengan memberikan jarak atau gap, biasanya yang saya sebut spasi. Nah, ini ada kelompok lagi.
Martin. Ya, setelah saya melakukan penataan berdasarkan kelompok-kelompoknya, pemisahan-pemisahan, ini akan saya pertegas lagi dengan sekaligus pruning. Ya, jadi apa namanya, dalam satu kelompok tadi terlihat satu kelompok sekarang udah berpisah dia menjadi 3 bagian kelompok kecil. Ya, menjadi 3 bagian kelompok kecil. Ini juga saya akan pertegas bentuk tajuknya dengan jalan pruning ini. Ya, ini satu kelompok, kemudian ini satu kelompok. Ini pertumbuhannya kurang lengkap, nggak apa-apa, nanti dia akan tumbuh untuk melengkapi kekosongan yang di sini. Jadi satu kelompok ini pun akan kita pisah-pisah menjadi kelompok kecil. Tujuannya adalah membuat bentuk awan-awan agar terlihat lebih natural pohonnya. Oke, bisa dilihat ya. Jadi sekarang sudah terlihat sangat natural karena ini memang pohon sudah kematangan yang cukup.
Jadi kita bisa membuat pembagian kelompok-kelompok berdasarkan ranting dan anak rantingnya menjadi sebuah satu bentuk yang memang terlihat natural. Ya, saya lanjut dulu dengan yang lain semua. Nanti kita kembali setelah saya selesai melakukan pembenahan seperti yang saya berikan contoh pada kelompok ranting yang ini, kelompok perantingan yang ini. Oke, kita ikuti bersama prosesnya.
Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Jadi tadi sudah saya praktekkan beberapa kelompok perdaunan, bagaimana pada prinsipnya saya melakukan sedikit perubahan pada desain pohon ini. Ya, sebenarnya pohon ini sudah sangat bagus. Saya sudah istilahnya tidak ada perlu yang ada penambahan, bahkan pengurangan. Tidak ada pengurangan, saya hanya memperbaiki susunan perantingan agar pohon lebih terlihat natural dan lebih terlihat gagah tentunya. Nah, sekarang setelah ini kita akan melakukan perubahannya lagi agar inilah perubahan yang nanti akan berpengaruh pada sebuah presentasi, yaitu pergantian pot. Jadi dengan nanti kita ganti pot, yang saya harapkan penampilan pohon ini bisa lebih menonjol. Penampilan pohonnya bisa lebih atraktif di atas pot yang baru. Bagaimana kelanjutan dari konten kali ini? Mari kita ikuti bersama pergantian pot Manuhara. Ini tadi sudah diganti pot, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud bahwa dengan kita mengganti pot, kemudian cara menanam, artinya ketepatan posisi, itu akan sangat mempengaruhi penampilan. Sekarang pohonnya lebih terkesan menonjol. Jadi dia lebih terkesan gagah. Apalagi tadi dilakukan penataan perantingan. Secara keseluruhan seperti tadi saya sudah utarakan di depan bahwa pohon ini sudah oke banget, susunan keberadaan perantingannya sudah oke, tapi tadi kita melakukan sedikit perubahan, yaitu mempertegas saja bahwa pada setiap kekuatan tumbuhnya kita tampilkan kumpulan mahkota, kemudian pengikut, kumpulan mahkota, pengikut, kumpulan mahkota, pengikut, dan seterusnya. Jadi kesan pohon tropis lebih nampak sekarang, dan kesan pohon tuanya lebih nampak karena salah satu trik adalah mengeluarkan atau menampakkan percabangannya. Jadi percabangannya sekarang sudah tembus, sudah terlihat semua, gerakan asal-usul semua masing-masing sudah terlihat. Jadi misalkan kumpulan daun yang di sebelah sini dia sudah terlihat jelas berasal dari cabang besar yang di bawah mahkota utama. Kumpulan daun yang di sebelah sini dia sudah jelas terlihat dari sini. Demikian juga yang ini tadi tertutup semua,
Sekarang udah jelas. Bahkan yang utama ini adalah sebenarnya kelebihan dari gerak batang pohon ini. Di sini ada semacam pelintiran teman-teman, yang tadi tertutup oleh perdaunan yang ada di atasnya. Sekarang udah bisa dilihat dengan jelas. Nah, inilah keunikan tumbuh yang harus kita tampilkan. Inilah yang saya maksud, potensi-potensi dari apa yang pohon ini punya ditawarkan ke kita dan kita presentasikan dengan baik. Oke, saya pikir cukup untuk konten kita kali ini. Makeover Manohara. Pemiliknya adalah Bapak Nyoman Johnson yang berasal dari Canggu, Bali. Ya, semoga saya tetap terus mendapat kesempatan untuk merawat pohon ini, meneruskan desain atau mempertahankan desain dari pohon ini sampai nanti bisa dipresentasikan dalam sebuah pameran. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu untuk mendukung berkembangnya channel ini. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.